pada kesempatan kita kali ini, kita akan membincangkan terkait kondisi ibu hamil dan menyusui ketika mereka memutuskan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan wa syukron lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kita kali ini kita akan membincangkan terkait kondisi ibu hamil dan menyusui ketika mereka memutuskan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Apa konsekuensi yang harus mereka tanggung? Apakah hanya membayar qodoknya saja nanti di luar bulan Ramadan? Yang kedua, ataukah mereka hanya membayar fidyah saja? Atau yang ketiga justru membayar dua-duanya, fidyahnya dibayar dan kemudian qodoknya juga dibayar. Teman-teman sekalian, tiga perbedaan konsekuensi yang harus ditanggung oleh ibu hamil dan menyusui ini berawal dari perbedaan kondisi dan alasan kenapa mereka memutuskan untuk tidak berpuasa. Ada alasan ketika tidak berpuasa itu karena khawatir terhadap jiwanya sendiri dan sekaligus anaknya atau janinnya. Yang kedua, itu alasan dirinya saja tanpa membawa janinnya. Kemudian yang ketiga, alasan janinnya saja tanpa alasan dirinya sendiri. Maka tiga kondisi inilah atau tiga alasan inilah yang menjadikan perbedaan pendapat terkait masalah konsekuensi yang akan dibayar oleh ibu hamil dan menyusui. Yang pertama adalah kondisi ketika ibu hamil dan menyusui tidak melakukan puasa Ramadan dengan alasan keselamatan jiwanya dan sekaligus keselamatan janin atau anak yang sedang menyusu kepada dia. Ini disampaikan oleh para ulama. Saya membawa satu kitab yang bernama Kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah tentang pembahasan ibu hamil dan menyusui ini. Yang pertama adalah kondisi ibu hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan dirinya sekaligus janinnya dalam satu waktu. Para ulama mengatakan, yajuzu lil hamil an tuftira in khafad dororon bi ghalabatil dhann. Jadi boleh seorang hamil dan menyusui itu berbuka, memutuskan tidak berpuasa Ramadan ketika dikhawatirkan ada kemungkinan terjadinya bahaya baik terhadap jiwanya, ala nafsiha wa waladiha, maupun untuk janinnya atau anaknya yang mereka susuin atau yang mereka kandung gitu. Jadi kekhawatirannya terhadap dirinya sendiri dan yang kedua sekaligus untuk anaknya dalam satu waktu. Maka bagi mereka, kata ulama, wa yajibu dzalika idza khafat ala nafsiha halakan aw syadida adza. Kalau itu memang benar-benar dikhawatirkan kemungkinan besar akan terjadi bahaya, wa 'alaihal qada'u bila fidyah, maka konsekuensi yang mereka bayarkan nanti berupa qadha puasa di luar bulan Ramadan bila fidyah, tanpa harus membayar fidyahnya gitu. Nah, ini kata mereka wa hadza bittifaqil fuqaha. Pendapat seperti ini disepakati oleh semua ulama fikih gitu. Jadi khawatir terhadap dirinya dan sekaligus khawatir terhadap anaknya dalam satu waktu, maka konsekuensinya hanya membayar qadha di luar bulan Ramadan, puasa dengan puasa, tapi tanpa membayar fidyah. Gitu. Kemudian yang kedua, kondisi tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya sendiri, tidak khawatir terhadap kondisi anak. Maka kata ulama, wattafaqu kadzalika ala adami wujubil fidyah idza aftarat alhamil khaufan ala nafsiha. Kalau tidak berpuasanya khawatir terhadap dirinya sendiri, maka tidak ada kewajiban fidyah, namun hanya membayar qadha saja. Ini pun menurut kesepakatan ulama. Kenapa? Li'annaha bimanzilatil marid al-khaif ala nafsihi gitu. Mereka dianggap seperti orang sakit
yang khawatir terhadap keselamatan jiwanya, maka mereka hanya membayar qadha, bukan membayar fidyah gitu. Jadi orang hamil, kenapa kok tidak hamil ibu? Kenapa kok tidak puasa ibu gitu? Alasannya saya sedang hamil. Saya khawatir kalau memaksakan puasa, maka akan terjadi bahaya terhadap diri saya saja gitu. Makanya seperti itu, ibu hamil semacam itu disamakan sebagaimana orang yang sedang sakit gitu. Maka kewajibannya membayar qadha tanpa membayar fidyah. Kemudian yang ketiga kondisinya, hanya mengkhawatirkan janinnya atau anaknya, tapi tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Artinya dirinya dianggap aman, tapi dia memutuskan tidak berpuasa karena khawatir terhadap keselamatan dan kesehatan bayi dan janinnya. Di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada dua pendapat. Pendapat pertama itu dianut oleh kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan sebagian kecil dari kalangan Syafi'iyah. Mereka menganggap apa? Kalau ada ibu hamil dan menyusui yang memutuskan untuk tidak berpuasa, maka kewajiban mereka sama, hanya membayar qadha tanpa membayar fidyah. Gitu. Kenapa? Karena ibu hamil yang khawatir terhadap janinnya, itu sebenarnya janin itu masih nyambung terhadap dirinya. Artinya ketika ada orang orang hamil tidak ingin puasa atau memutuskan tidak berpuasa karena khawatir janin tadi itu, maka sebenarnya janin itu masih nyambung dengan dirinya sendiri. Maka yang seperti itu kewajibannya hanya membayar qadha puasa di luar bulan Ramadan tanpa harus membayar fidyah. Gitu. Tapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, wa qalal Hanabilatu wasyafi'iyatu fil adhar indahum, bahwa menurut pendapat Hanabilah dan menurut kalangan Syafi'iyah, dari pendapat yang paling jelas di antara mereka, idza aftarat al-hamilu khaufan ala waladiha fa 'alaiha ma'al qada'il fidyah, ma'al qada'i al-fidyatu. Jadi kalau ada ibu hamil dan menyusui yang tidak mampu berpuasa atau memutuskan untuk tidak berpuasa karena alasan anaknya atau alasan janinnya, maka mereka membayar dua-duanya, membayar qadha dan sekaligus membayar fidyahnya. Nah, dua pendapat ini memang termasuk pendapat yang terhitung sangat berat karena konsekuensi dua-duanya, gitu. Baik teman-teman sekalian, ini pendapat ulama terkait kondisi ibu hamil dan menyusui. Tapi memang yang paling masyhur, yang paling terkenal di lingkungan kita ini, asal ibu hamil dan menyusui dengan alasan apapun mereka tidak berpuasa, baik karena alasan janinnya, baik alasan jiwanya sendiri, atau dua-duanya, kebanyakan mereka hanya membayar fidyah saja. Dan untuk pendapat yang hanya membayar fidyah saja, saya sampai hari ini belum mendapatkan informasi dari kitab-kitab para ulama terkait bolehnya hanya membayar fidyah. Lah, untuk yang ini mungkin teman-teman kalau nanti ada referensi yang bagus untuk disampaikan, nanti bisa disampaikan di kolom komentar, kita diskusikan terkait masalah itu tadi. Baik, demikian teman-teman sekalian, semoga bisa mengambil manfaat. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.